Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Herawati. Kali ini dalam video untuk pemenuhan tugas 1.1.A.8 Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Eka Herawati, guru matematika di SMA Negeri 1 Aji Barang, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yang pertama tentang koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, ya siapa yang tidak mengenal beliau? Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional kita. Beliau lahir di Yogyakarta 2 Mei 1884. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan Indonesia yang bahkan sampai saat ini dikenal dengan Bapak Pendidikan Nasional kita. Pada tahun 1922, beliau menggagas Taman Siswa sebagai gerbang emas kebudayaan dan kemerdekaan bangsa melalui sistem pendidikan yang humanis dan transformatif. Selain itu, kita juga mengenal trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Adapun dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saya rangkum dari modul yang telah saya pelajari adalah yang pertama, menuntun. Maksud dari menuntun di sini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik bagi manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu kodrat anak adalah merdeka, di mana kodrat anak ini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan berpihak pada anak. Pendidikan berpihak pada anak di sini adalah pada saat pembelajaran, proses pembelajaran itu tidak terpusat pada guru, tapi justru sebaiknya berpusat pada murid. Dan kita hendaknya memuliakan anak-anak kita sesuai dengan kodratnya masing-masing dan sesuai dengan keunikan masing-masing. Karena pendidikan itu memerdekakan. Biarkanlah anak-anak kita tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Tugas kita hanyalah menuntunnya agar tidak melenceng ke arah yang tidak baik. Yang keempat yaitu bukan tabula rasa. Maksudnya di sini adalah seorang anak diumpamakan bukan sebagai sehelai kertas putih, namun justru seorang anak diumpamakan sebagai sehelai kertas yang sudah terisi penuh dengan tulisan-tulisan. Namun tulisan-tulisan tersebut masih suram. Sehingga kita sebagai seorang pendidik berkewajiban dan berkuasa untuk menebalkan segala tulisan yang suram namun berisi baik, agar nantinya nampak sebagai budi pekerti yang baik. Adapun tulisan yang mengandung arti jahat, hendaknya biarkanlah, agar jangan sampai menjadi tebal, namun diharapkan justru akan tampak semakin suram. Yang kelima adalah budi pekerti. Pada saat proses memberikan pendidikan dan pengajaran di kelas, sebaiknya kita tidak hanya mengutamakan materi semata, namun penanaman karakter yang baik itu juga sangat penting, di mana nantinya penanaman karakter yang baik dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik dapat menciptakan budi pekerti yang baik. Adapun kesimpulan dari relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada transformasi pendidikan saat ini, yang pertama adalah pendidikan itu adalah perubahan. 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, asas dari pendidikan itu sendiri adalah kodrat keadaan. Kodrat keadaan yang dimaksud adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Tuntunlah anak-anak didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Yang kedua, prinsip dari perubahan itu sendiri itu berasaskan pada trikon. Apa itu trikon? Yang pertama, kontinuitas. Yang kedua, konvergensi. Dan yang ketiga, konsentris. Kontinuitas di sini yaitu dalam melakukan perubahan tidak boleh melupakan dasar-dasar budaya yang ada. Sedangkan konvergensi dalam pendidikan harus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Dan konsentris adalah pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajarnya. Sedangkan yang ketiga, apa yang berubah di sini? Yang berubah adalah budi pekerti. Relevansi pemikiran KHD berikutnya adalah
keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat. Hal ini berkaitan dengan asas dari taman siswa, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Ada kata yang cukup menggelitik di sini, yaitu kata menghamba. Pastinya itu merupakan hanya sebuah analogi. Menghamba di sini pastinya memiliki makna yang sangat dalam. Yang dimaksud dengan berhamba di sini adalah kita sebagai seorang pendidik hendaknya mampu memuliakan anak-anak didik kita agar mereka merasa dihargai, didengarkan, dan dimengerti, sehingga mereka bisa merasakan kenyamanan dalam belajar dan menemukan konsep merdeka belajarnya. Relevansi pemikiran KHD yang ketiga adalah terkait dengan integrasi tripusat pendidikan. Pendidikan sebaiknya dilaksanakan bersama-sama, baik itu di sekolah, keluarga, ataupun masyarakat. Berikutnya yang akan saya sampaikan adalah refleksi. Sebelum mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa dalam melaksanakan pembelajaran, saya lebih mengutamakan kodrat zaman dengan mengesampingkan kodrat alam, yaitu dengan selalu berusaha belajar, dan terus belajar untuk mengembangkan kemampuan saya pribadi, berusaha mencari model pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, dan tanpa memperhatikan keinginan dan kebutuhan belajar peserta didik kita. Selain itu, selama ini saya juga hanya berfokus pada bagaimana mentransfer ilmu pengetahuan, fokus pada tugas dan nilai, tanpa sadar bahwa pada hakikatnya guru itu adalah menuntun peserta didik menemukan kemerdekaannya dalam belajar, baik lahir maupun batin. Selain itu juga saat pembelajaran berlangsung, saya menuntut anak untuk fokus pada apa yang sedang saya jelaskan, dengan tujuan awal sebenarnya agar anak-anak bisa menyerap apa yang saya sampaikan. Berikutnya, dalam penilaian pembelajaran, saya masih terfokus pada aspek kognitif saja, dengan mengesampingkan kemampuan sosial emosional peserta didik. Dan yang kelima, sangat kurangnya pemahaman saya terhadap budaya sekitar, yang sebenarnya nilai-nilai dari budaya tersebut dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 dalam program pendidikan guru penggerak ini, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah saya menjadi lebih bersemangat dan optimis untuk terus memperbaiki proses pendidikan dan pengajaran saya pada peserta didik. Yang kedua, selain itu saya juga akan berusaha menyeimbangkan antara kodrat alam dan kodrat zaman. Ini yang selama ini saya lupakan, di mana saya rasa pemberian asesmen diagnostik di awal akan sangat diperlukan untuk pemetaan kemampuan peserta didik, baik untuk mengetahui profil, kebutuhan, ataupun gaya belajar mereka. Dengan harapan, pemetaan awal tadi dapat membantu merancang model atau metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian, saya juga akan memberikan pembelajaran dengan tuntunan, bukan tuntutan. Saya akan mencoba membiarkan mereka untuk menemukan kemerdekaan belajarnya. Dan juga proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan mengembangkan seluruh potensi anak, baik budi pekerti, pikiran, ataupun tubuhnya, agar menjadi anak yang selamat dan bahagia. Yang terakhir, yang dapat segera saya terapkan agar kelas yang saya ajar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, melaksanakan asesmen diagnosis anak di awal pembelajaran untuk melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik, seperti minat, bakat, dan cara belajar mereka. Yang kedua, menanamkan pendidikan karakter pada peserta didik dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan positif saat pembelajaran. Yang sudah pernah dijalankan, saya tingkatkan, sedangkan yang kadang terlewat harus segera dimunculkan sedini mungkin. Selain itu, mempelajari budaya lokal, serta membudayakan budaya tersebut dalam pembelajaran untuk mentransformasikan pendidikan karakter peserta didik. Yang ketiga, saya akan berusaha menerapkan konsep merdeka belajar, yakni dengan melakukan beberapa hal, yaitu menentukan tujuan pembelajaran bersama-sama peserta didik, membebaskan peserta didik memilih cara belajar mereka sesuai minat dan bakatnya, dan yang penting, dapat mencapai tujuan bersama sesuai kesepakatan awal, tanpa paksaan dan tuntutan. Dan yang terakhir adalah bersama-sama dengan anak-anak didik kita, melakukan refleksi dengan menuangkannya menjadi tulisan di setiap akhir pembelajaran untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan serta langkah terbaik yang bisa diambil untuk proses pembelajaran ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.